Persib kalah sama Persibaya, sudah gelar juara hilang milik Bali United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Anton Sis. Kenapa saya kesal dengan Anton Sis? Kalau tiap Persib main lalu ngirim-ngirim chat. Nah, sekarang saya akan menanyakan peluang juara untuk Persib Maung Bandung. Sebelum itu, perkenalkan dulu Anton Sis. Siapa Anda dan lain sebagainya. Saya Anton Sis, saudara kembar dari Akasis yang suka menganalisis sepak bola Indonesia Sis. Untuk pertandingan Persib Bandung versus Persibaya, menurut Anda head to head berapa persentase? 50-50 atau berbanding berbeda? Persentase buat pertandingan besok Persib dan Persibaya menurut saya 50-50. Karena keduanya peringkatnya tidak berjauh berbeda. Kalau dari segi juara, Persibaya mungkin 20%, 30% bisa juara. Namun kali ini Arema tergelincir. Ini hanya ada dua yang membuat semua orang siapakah yang akan menjadi juara Liga 1 ini? Apakah Persib Maung Bandung ataupun Bali United? Namun Bali United sangat konsisten permainannya, Bung. Kita harus bercermin ke belakang, lihat pertandingan Arema kemarin. Oke. Arema konsisten sekali kalah langsung menurun. Itu pun bisa terjadi pada Bali United. Oke. Berarti kita lihat pertandingan Bali United menyisakan 3 pertandingan lagi antara Madura, Persibaya, dan Kediri. Berarti dari Bali itu yang sangat sulit untuk dikalahkan berarti Persibaya. Kalau Madura dan siapa? Persik pasti akan dimenangkan oleh Bali. Ini Persib. Oh, belum tentu. Ini Persib melawan Persibaya gimana? Menurut saya dalam pertandingan Persib waktu melawan yang menang itu yang di Jensen Konten Arema. Nah, yang Arema ya serangan-serangan Carlos Cortez one on one, di sana Bruno ataupun Samsul Arif ataupun Marukawa counter attack seperti itu akan menjadi gol. Bisa jadi, namun itu kan melewati lini tengah dulu. Kemarin kan lini tengah Persib tidak main, sekarang Maklok main. Maklok sangat berpengaruh, Beckham juga bagus. Kalau menurut Anda, Erwin, coba komentari tentang Erwin. Nah, Agi berkudu pindah kali itu dengan Dekro alasan kini di atas. Erwin Ramdhani musim ini menunjukkan 3 gol dalam 26 pertandingan. Jangan lupa, Bung, ketika Erwin main tidak pernah kalah. Iya, Enwi, Janando, NN itu menjawab kritikan Boboto. Peluang Persib menjadi juara itu sangat bisa masih terjadi. Dari segi Persibaya gimana menurut Anda? Persibaya pasti akan mengincar AFC di Piala Asia. Persibaya masih membutuhkan kemenangan, apalagi kemarin habis ditahan imbang oleh Barito Putra dengan skor 1-1. Marukawa bikin gol dan Marukawa juga yang gagal mengeksekusi penalti. Persib line up-nya siapa saja, Bu? Di lini depan masih diragukan antara David Da Silva dan Bruno karena mengalami cedera. Di lini pertahanan pasti sudah Teja Pakualam dan Igbonepo Nick Weaver. Kenapa Anda membicarakan Igbonepo? Apakah Igbonepo tampil atau Jupe? Jupe itu padahal mainnya sangat bagus, namun kesalahannya cuma satu, yaitu lawan Beto, karena crossing bisa diantisipasi oleh Jupe. Ya. Kalau blok crossing itu Jupe gagal mengantisipasinya. Kemarin 2 gol itu kesalahan Jupe. 1 gagal menutup Greg Nicolo, kedua melakukan pelanggaran di lini pertahanan Persib Bandung. Di lini tengah sudah pasti Maklok dan Rashid dipastikan tampil, namun di lini depan masih diragukan antara Bruno dan David Da Silva karena mengalami. Mereka menjawab keraguan dari para boboto ataupun para penikmat, apalagi umpalin sama siapa? Bungkus. Selalu kalau awal-awal itu si Chan Hade, kenapa itu seorang striker membuang-buang peluang? Namun kali ini mereka menjawab kritikan itu. Namun sangat seru kalau David Da Silva bisa main dan membobol mantan klub kita. Persibaya Surabaya ya.
karena sempat akan kembali lagi tidak lupa ini, namun Coach Aji itu untuk Persibaya tahun ini kami tidak akan membeli bintang, kami menciptakan para pemain bintang, dan terbukti banyak para pemain bintang dari Persibaya Surabaya. Mengintip kekuatan Persibaya musim ini, emang boleh dikatakan Persibaya layak juara Liga 1 dan layak bersaing di papan atas. Namun ada kesalahan non teknis yang halangi Persibaya juara inilah Liga Indonesia. Apa itu? Ya seperti pemain banyak corona, gitulah. Berarti Bali di sini diuntungkan dari semua pertandingan ataupun semua tim, karena Bali tidak ada yang corona, tidak ada yang corona. Mungkin gigi dari pemainnya sangat kuat, maupun imun dari para pemain Bali. Bali sangat diuntungkan sekali, seri keempat kelima main di Bali. Terus yang anehnya itu Bali setiap Persib udah main sama klub itu tetap langsung lawan Bali. Jadi Bali enak bisa mengintip dulu kekuatannya. Sekarang lawan Madura, oh kemarin lawan Persib nih Madura, intip dulu permainannya gitu. Terus nantinya lawan Persibaya, intip dulu pas lawan Persib. Tapi pas lawan kemarin Madura bukannya menang itu lawan Persija 3-1. Nah, mereka sedang on fire. Persib bisa juara asal sapu bersih dan Bali tergelincir. Ditahan imbang Persik Kediri atau kalah sama Madura sama Persibaya, Persib bisa juara. Kalau besok misalkan pertandingan besok Persib menang, itu kan akan aman. Namun ketika Persib kalah, berarti asa untuk juara tidak ada. Tidak ada. Sudah yang dipastikan yang juara itu Bali United dengan catatan mengalahkan Madura, tidak perlu lagi mengalahkan Persibaya atau Kediri. Berarti untuk pertandingan besok Anda belum membahas, Bung, sekuat dari Persibaya untuk mengalahkan Persib gimana, ataupun Persib mengalahkan Persibaya. Persibaya itu nanti akan banyak yang tidak main karena banyak yang diakumulasi kartu saat melawan Barito, seperti pemain kunci. Siapakah? Namun saya lupa lagi tuh yang diakumulasi kartu siapa lagi. Lini tengah banyak, dari back banyak juga. Persibaya absen Marcelino Ferdinand. Persib sekarang kuat dikarenakan memiliki penjaga gawang yang tangguh. Karena penjaga gawang yang tangguh itu membuat para striker musuh itu menjadi ayah simaan lah, kurang masih mempunyai manajemen sendiri. Persib menerbitkan Teja Pakualam. Dulunya Teja itu bukan siapa-siapa di Semen Padang, di Sriwijaya, namun pas direkrut oleh Persib, Teja menjadi bintang di Persib Bandung. Tidak lupa merekrut Pasos dari Borneo, karena Pasos menerbitkan kiper-kiper bagus seperti Nadeo, Eprido, sekarang Gianluca, banyak lah. Menurut Anda, striker yang terganas di Liga 1 itu siapa? Menurut saya striker yang terganas di Liga 1 itu bukan dari klub papan atas, tapi justru di klub papan bawah seperti di Persik Kediri ada Yusuf Al-Jajari. Oh, Yusuf Al-Jajari, ya benar. Dan striker Persiraja itu siapa namanya? Saya nggak tahu. Paulo Enrique. Itu kalau didukung oleh ini tengahnya yang bagus, wing yang bagus, wah pasti itu ya top skor, striker terganas. Namun sangat disayangkan Persiraja tidak bisa mengikuti lagi karena sudah berada lapangan pintu redai. Ilyas Paso bukan dia bagus, tapi yang mendukung dia banyak. Dari tengahnya bagus, dari sayap kiri sayap kanannya pada bagus, jadi dia bisa jadi top skor. Yang sangat berperan dari Bali itu si Emer. Nah, Eber Besa itu sangat berperan, dia pemain pekerja keras seperti Maklok, bisa bertahan, bisa menyerang. Jadi intinya untuk pertandingan Persib versus Persibaya Surabaya, Persib harus menang. Bobotoh harus full, Jawa Barat harus full senyum. Mau tidak mau harus pastikan menang, dan namun menang juga tipis 1-0 atau 2-1 atau 3-2. Berarti ini permainan Persib ini hampir di akhir-akhir musim ini, kalau pertandingan di akhir-akhir selalu menang, tidak kalah. Iya, selalu membalikkan keadaan pas putaran pertama. Putaran pertama Persib kalah sama Arema, dibalikan lalu putaran kedua. Persib kalah sama Persija, dibalikan lagi putaran kedua.
Putaran ini putaran yang balas dendam saat lawan Persibaya, karena lawan Persibaya waktu itu Persib kalah dengan skor telak. Apakah dapat bisa karena Persib tidak bisa balas dendam dengan Bali? Ya, karena Bali sudah dikalahkan. Wah. Apakah ada nanti Coach Robert Renaldi akan ekstra keras untuk menjaga Marukawa? Tentu saja Marukawa akan dikawal dengan berbagai cara, harus bisa dihentikan karena dia pemain kunci dari Persibaya. Marukawa bisa dihentikan, di situ juga permainan Persibaya akan bisa dihentikan. Intinya Persib harus main ngotot dari sejak menit pertama seperti melawan Persija sama Arema. Kalau Persib bisa memasukkan duluan ke gawang musuh, itu bakal menang. Inti itu kunci. Oke. Berarti untuk para penonton di sumber daya, jadi intinya Persib itu harus mempresur dari awal, terus ngepres para pemain Persibaya sehingga Persibaya tidak bisa melakukan passing-passing, gaya-gaya permainan cepat tiki-taka yang biasa dilakukan oleh Coach Aji ini. Maka, tapi ini Bung, saya mau bertanya lagi Bung. Ini sangat menarik. Persib sekarang unggul bola-bola atas, selalu menghasilkan gol lewat bola-bola antar provinsi dan antar benua, antar tingkat pun bisa asal bola-bola atas itu Bung. Iya, karena Persib diuntungkan dengan adanya Mike Lock. Ya, ini Mike Lock. Karena Persib mempunyai penendang jitu dalam bola-bola mati seperti Maklok. Nah, itu dia bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain berpostur tinggi seperti Equiper, Igbonevo, Rashid, di situ ada Bruno, David da Silva, mempunyai postur-postur yang melebihi musuhnya. Selalu menang melawan bola-bola atas pemain Persib itu, karena ada. Jadi bukan hanya menyerang saja, Persib sangat sulit untuk, kalau musuh-musuh itu dalam crossing bola atas, Persib selalu unggul. Nick Kuiper sangat baik sekali. Ada Jupe sangat baik sekali. Adri Idrus sedang on fire. Hen sedang mamayo. Kita. Ya adalah Febri menurun. Iya, bicara tentang Febri musim ini, Febri tidak menunjukkan permainan terbaiknya di musim ini. Tidak bisa ya. Untuk formasinya ada bocoran tidak menurut Anda? Formasi dari Persib tetap memainkan formasi menyerang dengan 4-2-3-1. Yang satunya itu di depannya yang masih diragukan antara Bruno atau David da Silva. Ejra Walian Anda belum bisa berkomentar. Ejra Walian pasti tidak akan tampil karena dia mendapat akumulasi kartu. Mungkin opsi press berarti. Situ masih ada Jalnando buat menambah lini serang dari Persib. Esteban masih bisa, Esteban ditaruh di lini depan. Ini kalau menurut saya Persib bisa menang dengan permainan sekarang, mengadakan crossing. Itu akan menyulitkan para pemain Persibaya untuk tiki-taka. Persibaya dapat mengalahkan Persib dengan mengadakan serangan cepat yang sangat baik. Karena menumpuk, para pemain Persibaya ini pemainnya sangat menumpuk, terus menumpuk, dan Persib mengadakan umpan-umpan atas sangat baik. Kalau Persib terpeleset satu langkah saja ataupun kurang baik dalam menyelesaikan peluang, maka akan dibabat, disikat habis oleh bajul hijau. Iya, Persib harus dalam menyerang, tidak boleh lupa lini pertahanan. Itu ada pemain-pemain cepat dengan counter attack yang sangat cepat seperti Marukawa, Samsul Arif, Esa juga itu kalau diloloskan bahaya itu. Samsul Arif sangat baik, tua-tua kelabi, semakin tua jarang mandi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Hen juga pasti akan fokus bertahan sama Adi itu. Soalnya ini laga-laga yang menentukan. Persib kalah sama Persibaya, sudah gelar juara hilang milik Bali United. Berarti ada fokus yang lain. Permainan sudah terbentuk, para pemain sudah saling baik dalam menjalankan tiki-taka juga. Persib semangatnya sangat baik. Namun kalau kalah dengan Persibaya, itu artinya Persib fokus ke
ya buat AFC-nya berarti. Ya, Persib kalau kalah sama Persibaya udah gelar juara hilang, pasti akan balik. Oke sis, kita masih mau diperbincangkan apa nanti kita bisa diulas pertandingan, misalnya setelah pertandingan kita bisa diulas terlebih dahulu ataupun dari babak pertama dulu kita langsung berkomentar. Ya, babak pertama bisa langsung berkomentar, babak kedua juga boleh. Kita saksikan Minggu. Anjing Minggu, Sabtu Minggu lagi. Minggu itu kan Sabtu. Main nanti Minggu. Kita lawan Persibaya. Oh, Minggu berarti. Oke. Kita juga akan membahas kembali setelah pertandingan Persib dengan Persibaya. Oke, sis. Salam olahraga Bung Kesur. Terima kasih Bung Akasis dengan waktunya, dan ya para Akasis di sana, Akasis Ngabulatuk ya. Sekian dulu dari Ngabulatuk dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.